Ya, buntut penolakan UAS di Singapura kian meluas, publik tanah air terbelah menyikapinya. Sebagian pihak mendesak pemerintah untuk bersikap tegas, sementara pemerintah yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tidak ada langkah ke depan karena urusan hukum Singapura. Mengapa polemik penolakan UAS berbuntut panjang di Indonesia? Sudah tepatkah respon pemerintah menyikapi kebijakan negara Singapura? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung. Ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Ada Pak Bang Ferry Juliantono, Sekjen Syarikat Islam. Dan juga Pak Teguh Reza Syah, pengamat HI dari FISIP Unpad. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Sehat? Kabar baik, terima kasih. Salam. Ya, kabar baik semuanya. Kita mendiskusikan apa yang tengah ramai diperbincangkan 2 hari belakangan ini ya. Tampaknya belum selesai juga polemik ini dibahas dan justru semakin berkembang ke isu-isu yang lain. Saya ingin ke Pak Reza terlebih dahulu. Kita agak mundur ke 2 hari terakhir ketika ada penolakan dari Singapura, maksud saya terhadap Ustadz Abdul Somad. Menurut Anda, dari kacamata Anda, apakah memang itu dibolehkan sah-sah saja oleh sebuah negara untuk menolak kedatangan dari warga negara yang lain, meskipun kemudian alasannya sebagian pihak menilai sangat subjektif? Sebenarnya semua negara di dunia itu punya hak prerogatif ya, menerima ataupun menolak warga negara asing yang datang. Itu harus kita sikapi dulu bersama ya. Oke. Jadi kalaupun pemerintah Singapura mengatakan tidak boleh masuk, ya tentunya kita sudah bertanya lewat Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, itu mengapa? Mereka mengatakan ada alasan-alasan misalnya not to land. Hanya itu. Dan kita tidak berhak meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan not to land, kemudian not to land, dan juga bagaimana kalau ini warga negara Indonesia yang datang untuk kunjungan sosial budaya. Mereka tidak mau jawab. Sebenarnya kita pun juga memiliki prinsip yang sama. Di dalam negeri itu ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi undang-undang ini mengatur larangan orang asing untuk masuk Indonesia. Jadi di dalam pasal 68 ayat 2 dari Undang-Undang Keimigrasian tahun 2011 Undang-Undang Nomor 6 ini dinyatakan jika alasan penangkalan tersebut tidak perlu diberikan kepada publik. Oke. Jadi untuk itu ya kita harus reciprocal. Jadi dalam hal ini saya pikir tanpa banyak diketahui umum ya bahwa sejak 1 Januari tahun ini hingga 17 Mei beberapa hari silam itu telah ada 452 warga negara asing yang ditangkal masuk ke Indonesia, termasuk warga negara Singapura. Jadi ini masalah kita dengan Singapura terjadi itu karena high profile case ya. Karena Ustadz Abdul Somad adalah tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, sangat berwibawa di Indonesia, dan ini menimpa beliau. Jadi bagaimanapun juga kita harus merunut mundur. Mengapa hal ini terjadi? Sebenarnya hal ini bisa ditangkal lebih awal kalau pemerintah Singapura itu tegas. Satu. Dan kemudian begitu mereka menyadari ini akan ada suatu high profile case, mereka langsung berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia. Oke. Tegasnya harus seperti apa itu? Diisolir sejak dini. Jadi ini yang terjadi beberapa hari silam. Yang perlu dilakukan ke depan adalah pendinginan situasi gitu. Sehingga isu ini tidak melebar kemana-mana sehingga mengganggu hubungan bilateral Indonesia Singapura dan juga merembet ke hal-hal yang lain. Oke, Pak Reza. Yang perlu kita lakukan bersama-sama dengan Singapura. Pak Reza, tegasnya menurut Anda pemerintah Singapura harusnya bagaimana di awal dan apakah respon yang dilakukan oleh Indonesia lewat KBRI misalnya itu sudah cukup sampai di situ saja ya? Ini adalah protokol diplomatik ya. KBRI sudah bertanya kepada Singapura dan secara tertulis ya. Tapi ada kesilapan dari otoritas Singapura gitu. Di mana pada saat mereka menangani rombongan Ustadz Abdul Somad ini terdiri dari istri, anak usia 4 tahun, dan anak usia 3 tahun, itu terjadi suatu masalah yang sebenarnya bisa dikaji lebih mendalam oleh kedua negara. yakni anak-anak itu terpisah dari Ustadz Abdul Somad yang Ustadz itu memiliki stok makanan, minuman, botol susu. Dan ada anak yang usianya 3 tahun dan 4 bulan gitu. Jadi idealnya dalam kondisi krisis tersebut, pemerintah Singapura itu melakukan pemeriksaan kesehatan pada semua. Jadi kalau sekiranya Ustadz Abdul Somad
diberikan status not to land, kepada yang lain hendaknya diberikan pemeriksaan. Jadi kalau ini saya pikir selama 4 jam itu terjadi suatu gap ya. Suatu gap yang bisa menjadi masalah dari aspek kesehatan dan juga dapat menjadi trauma fisik dan psikis dari anak-anak itu di kelak kemudian hari. Ini yang harus diselesaikan oleh kedua negara. Jadi kita fokus pada kasus Abdul Somad, tapi langkah-langkah peniadaan krisis, langkah-langkah penanggulangan krisis harus disikapi secara bersama. Misalnya Singapura, mohon saat ini jangan membuat tema-tema di dalam koran Straits Times itu yang sangat tendensius. Misalnya televisi Singapura hari ini menyatakan ban on preacher is a lesson for Indonesia to stop radical views. Itu nggak usah dilakukan itu. Itu menimbulkan efek efek yang tidak perlu di dalam negeri Indonesia. Karena berarti sudah ada tuduhan begitu kepada tokoh Indonesia bahwa ya radical views itu sangat berat itu statement tersebut. Tapi sekali lagi Anda menilai bahwa memang sebuah negara termasuk Singapura ini punya hak untuk melakukan penolakan dan alasan penangkalan itu pun tidak perlu diketahui oleh publik seperti apa. Begitu dari Anda tadi. Tapi tentu ada sejumlah catatan lain. Saya ke Bang Ferry Juliantono yang ikut menyayangkan langkah Singapura ini. Anda bahkan menyebut ini sebagai bentuk Islamofobia. Apa dasar Anda, Bang Ferjul? Padahal kemudian Singapura juga dinilai kan punya hukum tersendiri yang juga tidak bisa diintervensi oleh pihak yang lain, termasuk oleh Indonesia misalnya. Ya, menurut saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, bahwa sebenarnya Singapura secara khusus bisa menyampaikan hal ini kepada pemerintah Indonesia menyangkut soal Ustadz Abdul Somad. Yang Ustadz Abdul Somad ini harus diketahui oleh Singapura, dia nggak boleh mendasarkan keputusannya itu atas dasar sosial media. Kan dia punya masukan yang lebih valid tentang siapa Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad adalah ulama yang dihormati di Indonesia dan di jemaahnya banyak, kemudian yang umat pun juga menyukai Ustadz Abdul Somad, dan dalam ceramah-ceramahnya menurut pendapat umat Islam adalah ceramah yang tidak bisa dikonotasikan seperti dalam pengertian pihak Singapura. Dan sekiranya misalkan kita juga menghormati kedaulatan pemerintah Singapura, tetapi untuk khusus mengenai masalah Ustadz Abdul Somad ini sebaiknya pemerintah Singapura mengkonfirmasi siapa Ustadz Abdul Somad, karena kalau misalkan seperti yang Singapura harian Singapura hari ini mengidentifikasi Ustadz Abdul Somad sebagai ulama radikal, menurut saya radikalnya di mana? Ada surat dari Kementerian Luar Negeri yang saya teliti, itu adalah pernyataan Ustadz Abdul Somad akan menyangkut soal kafir. Kafir itu adalah pengertian definisi di agama Islam yang sebenarnya menjelaskan tentang penggolongan umat, bukan hanya pada golongan yang di luar umat Islam, tapi juga umat Islam digolongkan kepada yang disebut kafir. Itu ada bahkan surat ayat Al-Qur'annya, surat Al-Qur'annya juga ada. Surat Al-Kafir itu kan definisi yang secara agama Islam itu memang ada gitu. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad di dalam negeri di Indonesia itu tidak mempengaruhi misalkan umat Islam di Indonesia kemudian menjadi radikal, kemudian apalagi dikhawatirkan seperti Singapura melakukan segregasi dengan agama-agama lain. Baik-baik aja kok orang Islam di Indonesia. Kan yang sekarang jadi pertanyaan sekarang, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa 15 Maret yang lalu itu sudah mengeluarkan, majelis umumnya mengeluarkan resolusi tentang anti-Islamfobia, kekhawatiran, ketakutan berlebihan terhadap Islam. Nah, dasar-dasar yang disampaikan oleh pemerintah Singapura menurut pendapat kami dari anti-Islamfobia Syarikat Islam mengatakan bahwa sebenarnya Singapura ini mendasarkan tuduhannya itu atas dasar sosial media dan kemudian sangat Islamfobia lah gitu, Mas. Oke. Kalau tadi Anda katakan harusnya pemerintah Singapura mengonfirmasi terlebih dahulu, konfirmasi itu menurut Anda dilayangkan kepada siapa?
Ya, kepada pihak Indonesia dalam hal ini misalkan Kementerian Luar Negeri atau instansi yang relevan, dan pemerintah Indonesia berhak untuk memanggil Dubes Indonesia untuk Singapura, Mas Suryo Pratomo, untuk diminta penjelasannya. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Suryo Pratomo. Mas Suryo Pratomo mengatakan bahwa pemerintah Singapura pernah mendeportasi penceramah dari agama yang lain gitu. Tapi kita harus mencocokkan, karena kalau Ustadz Abdul Somad ini di Indonesia, menurut pendapat kami itu adalah orang yang sangat dihormati dan ya sama sekali tidak identik dengan apa yang dituduhkan radikal dan sebagainya. Apalagi Ustadz Abdul Somad itu dalam pemilu Pilpres 2019 bukan orang sembarangan. Beliau adalah salah satu yang ikut dicalonkan juga menjadi salah satu calon wakil presiden pada saat itu yang diharapkan bisa mendampingi Pak Prabowo Subianto, tapi beliau sebagai ulama menolak. Gitu. Jadi sama sekali jauh itu, dan menurut pendapat saya kalau pemerintah Indonesia tidak keras, tegas menyikapi soal ini, nanti bisa-bisa nanti Singapura seenaknya dia mendefinisikan tentang radikal dan lain sebagainya itu. Ini kan perlu didudukkan. Oleh karena itu sebenarnya pemerintah Indonesia, saya juga berharap pemerintah, kepolisian, dan yang lain-lainnya juga harus melakukan sebuah evaluasi dalam rangka menyamakan persepsi ini. Jangan sampai ukuran-ukuran itu dijadikan referensi baik di dalam negeri dan di luar negeri. Padahal arus perubahan di seluruh dunia ini sekarang sedang berkembang untuk kemudian jangan kemudian kita jadi takut terhadap Islam secara berlebihan. Oke. Begitu, Mas. Ya, oke, baik. Nanti apakah bisa kemudian Indonesia bersikap lebih keras lagi akan dijawab oleh Pak Reza. Tapi sebelum ke sana saya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, di luar setelah peristiwa penolakan UAS di Singapura ini, isunya kemudian masih berlangsung sampai hari ini, bahkan mungkin ikut merembet kemana-mana, mulai lagi terbelah lagi, yang kemudian dianggap pemerintah harus lebih keras lagi, tapi juga ada yang menilai pemerintah juga sudah cukup responnya. Apa yang Anda lihat dari polemik soal penolakan UAS ini, kalau kita melihat dari perspektif politik di tanah air, apakah ini memang karena sosok UAS-nya atau memang ada spektrum yang lain, Mas Burhan? Iya, saya melihat aspek politisnya lebih kuat timbang soalan substantifnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tengku Reza, setiap negara itu punya hak untuk menangkal siapapun yang mau masuk. Itu bagian dari kedaulatan yang harus kita mati. Misalnya ya, kolega saya dari ENU mau masuk ke Indonesia juga ditangkal oleh pemerintah Indonesia. Dan dia tidak membuat drama terkait dengan proses penangkalan mengapa pemerintah Indonesia menolak kehadirannya. Nah, dalam hal ini memang sangat subjektif penilaian dari masing-masing negara dalam melihat mengapa seseorang boleh masuk atau tidak. Termasuk dalam konteks bagaimana mereka memaknai ekstremisme atau radikalisme. Kita boleh sangat berbeda pendapat dengan bagaimana pemerintah Singapura maknai istilah tersebut untuk dilekatkan sebagai alasan menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Singapura sebagai sebuah negara yang multikultural, mereka mungkin punya semacam tanda kutip trauma untuk menjaga harmoni di tengah masyarakat, dan karenanya menerapkan definisi yang sangat ketat tentang apa itu ekstremisme. Nah, itu yang membuat mereka menolak masuk kalangan rohaniawan Kristen, pastor Kristen Amerika yang menghina Islam pun ditolak sama pemerintah Singapura. Jadi menurut saya kita jangan buru-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa ini adalah kasus Islamofobia. Tadi misalnya disebut keterangan dari Kementerian Luar Negeri Singapura. Salah, yang benar adalah Kementerian Dalam Negeri Singapura yang menjelaskan mengapa Ustadz Abdul Somad ditolak. Awalnya Singapura tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada publik. Tetapi karena ada nota diplomatik dari kedutaan kita baru dijelaskan oleh Kementerian Dalam Negeri, Home Ministry. Ya. Nah, 2 diantaranya kita bisa cek apa betul Ustadz Abdul Somad menurut pemerintah Singapura
dianggap ekstremis karena satu, membolehkan bom bunuh diri atau amaliyah istishadiyah dalam kasus Israel Palestina. Nah, saya sendiri pernah dapati ceramah beliau yang membenarkan bom bunuh diri. Itu disebut bukan bom bunuh diri tetapi jihad, amaliyah istishadiyah. Yang menurut Singapura itu melanggar batas. Menurut Singapura ya. Kita boleh mengatakan itu tidak apa-apa, tetapi menurut Singapura itu bom bunuh diri ya bom bunuh diri, bukan jihad. Nah, ini kategori yang menurut pemerintah Singapura mengelompokkan Ustadz Abdul Somad sebagai tadi ekstremis. Yang kedua, itu terkait dengan apa yang pemerintah Singapura sebut merendahkan agama lain. Dalam hal ini adalah Kristen. Nah, ini kita bisa cek, kita boleh sepakat tidak sepakat. Karena Ustadz Abdul Somad boleh masuk ke Malaysia, boleh masuk ke Brunei. Nah, tetapi kenapa tidak boleh masuk ke Singapura? Mungkin pemerintah Singapura punya definisi yang berbeda dengan Malaysia atau Brunei. Nah, menjadi besar karena memang kebetulan Ustadz Abdul Somad ini menurut survei saya berkali-kali di antara tokoh agama Muslim, siapa yang paling didengar itu paling besar adalah Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau kemudian banyak suara politisi yang membela Ustadz Abdul Somad, saya melihatnya bukan dari definisi substantifnya, yaitu soal apakah pemerintah luar negeri berhak melarang atau tidak melarang, tetapi lebih karena aspek politis domestik. Itu yang saya baca. Oke, aspek politis domestik yang Anda melihat ini lebih dominan dibanding dengan aspek substansinya. Saya ingin nanti Bang Ferjul untuk menanggapi ya, karena Bang Ferry juga tadi menyimpulkan ini bentuk Islamofobia. Tapi usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Bang Ferry Juliantono. Bang Ferry, yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan adalah ini lebih kental nuansa politisnya dibanding secara substansi, dan tidak bisa kemudian kita langsung buru-buru menyimpulkan ini bentuk Islamofobia. Apa yang menjadi dasar Anda kemudian menyampaikan penolakan UAS ini adalah bentuk Islamofobia yang dilakukan oleh Singapura? Pertama, kalau soal politik pasti sifatnya politis. Israel itu dalam konteks dengan Palestina kan memang Israel punya hubungan dengan Singapura. Angkatan Pertahanan Singapura pun juga dibantu oleh Israel. Tapi dalam konteks penggunaan bom bunuh diri oleh warga Palestina di sana adalah harus diletakkan dalam konteks perang di sana, apalagi dunia internasional tahu Palestina diembargo, kemudian dizolimi, intimidasi, diteror dengan menggunakan secara militer, dan oleh karena itu dalam rangka mempertahankan diri, para pejuang-pejuang di Palestina gunakan cara yang perkenankan untuk melakukan bom bunuh diri. Di dalam perang banyak negara yang jadi sebuah kewajaran. Di Jepang dulu kamikaze ya bom bunuh diri juga. Itu kan dalam konteks perang kita nggak bisa itu. Tetapi kalau lihat dalam konteks politik internasionalnya, Israel itu punya hubungan dengan Singapura, dan Singapura pasti secara politik dukung Israel dalam konflik Israel Palestina. Udah pasti Singapura dukungnya Israel, bukan dukung Palestina. Itu udah pasti, nggak usah dibantah lagi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa dasarnya kemudian pemerintah Singapura itu adalah tadi penggunaan bom bunuh diri. Dia nggak boleh melekatkan itu dalam soal, sampaikan Ustadz Abdul Somad, dalam konteks melekatkan soal itu dalam perang. Kemudian dalam soal radikal itu, menurut saya itulah yang secara politik itu Islamofobia itu ya semua politis. Di masyarakat Hindu yang mayoritas di India, mereka gunakan langkah-langkah politik, tetapi latar belakang langkah-langkah politik itu adalah didasari oleh Islamofobia, ketakutan terhadap Islam yang berlebihan. Itu Islamofobia itu dilakukan di dalam negara-negara yang mayoritas penduduknya
adalah bukan Muslim, tetapi kita di Indonesia sudah mencontohkan secara baik, meskipun kita mayoritas, meskipun ajaran kita juga menjelaskan tentang pengertian-pengertian perbedaan agama Islam dengan agama yang lain, itu tidak kemudian menyebabkan masyarakat Muslim di Indonesia kemudian terpecah dan nggak ada. Kita udah ratusan tahun kok membuktikan kita tetap berdiri sebagai negara yang bisa berdampingan secara harmonis begitu. Oke, baik Bang Ferry. Jadi tapi ini kalau tidak disikapi oleh pemerintah Indonesia secara tegas, itu akan membuat Singapura kemudian memandang dengan definisinya mereka sendiri. Kita ini selalu soal koruptor-koruptor yang di Indonesia lari ngumpet di Singapura selalu dilindungi, dan kita nggak pernah punya kekuatan kewibawaan yang mampu memaksa pemerintah Singapura untuk mengikuti kekuatan kita gitu, kepentingan dalam negeri Indonesia. Baik, Bang Ferry, dan soal ini juga begitu. Oke, Bang Ferry, maaf saya potong. Jadi Anda melihat definisi Islamofobia yang dilakukan adalah karena Singapura kemudian negara yang mayoritas bukan beragama Islam, dan penolakan yang dilakukan oleh Singapura ini tidak berdasar dan justru sebagai bentuk Islamofobia? Iya, kan sekarang sudah dideklarasi, sudah ada resolusinya. Masyarakat di dunia sekarang sedang memandang bahwa kebebasan soal liberalisasi itu tidak kemudian menjadikan sebuah agama menjadi tirani mayoritas. Nah, Indonesia mencontohkan terhadap Ustadz Abdul Somad yang dianggap oleh Singapura seperti itu, di Indonesia enggak kok. Dan kita orang Indonesia yang mayoritas Muslim juga baik-baik aja kok. Kita nggak pernah menjadi zolim terhadap meluk agama yang lain kok, enggak. Dalam derajat tertentu kita mampu kemudian Indonesia mencontohkan tentang harmonis sebuah hubungan antar umat beragama. Tapi sikap pemerintah Indonesia berhak untuk memanggil dubes Indonesia yang ada di sana untuk menjelaskan dan mendudukkan tentang pengertian-pengertian itu. Dan kalau perlu kita juga memberikan satu langkah khusus terhadap Singapura untuk menyamakan persepsi tentang itu. Sebab kalau enggak nanti susah. Kalau definisinya masing-masing kita juga punya kepentingan soal menyangkut konflik Israel Palestina, kita punya juga punya kepentingan politik juga, dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dan kemudian kita kemudian terus negara-negara yang dukung Israel seperti Singapura kita langsung putuskan hubungan diplomatiknya kan? Ya enggak gitu. Tapi maksud saya atau orang-orang yang dianggap dianggap orang Singapura yang dianggap atau menjalankan kepentingan langsung atau tidak langsung dari kepentingan itu masuk ke Indonesia, kemudian kita deportasi, ya juga enggak. Tapi kita juga harus belajar terhadap khusus untuk Singapura ini, pemerintah Indonesia harus jauh lebih tegas. Maksud saya kita sekali-sekali juga harus beranilah untuk menyampaikan satu sikap yang kepada Singapura yang lebih tegas. Baik, gitu. Baik, Mas Burhan, tanggapan dari Anda, apakah mungkin ya antara dua negara atau sejumlah negara ini punya perspektif, punya definisi yang sama soal Islamofobia? Anda sepakat dengan tadi disampaikan oleh Bang Ferry Juliantono? Begini, jangan angkat persoalan personal, jadi persoalan yang seolah-olah ini agama atau negara. Ini penting ini, karena ketika pastor di Amerika, Ingle, menyampaikan ceramah di Singapore Christian Church yang menjelek-jelekan Islam, di kemudian waktu dia coba datang lagi ke Singapura, ditolak masuk oleh Singapura. Lalu apakah orang Kristen teriak-teriak itu, apakah pemerintah Singapura telah Kristen fobia? Kan enggak. Kan itu masalahnya si pastor yang bermasalah tadi, bukan masalah Kristen secara umum. Jadi jangan mengatakan masalah yang dihadapi oleh law itu menjadi persoalan yang seolah-olah menyerang agama Kristen secara keseluruhan. Karena yang ditangkal cuma si law, si pastor yang kebetulan sebelumnya menyerang Islam dalam khutbahnya di Singapura. Jadi poin saya adalah bahwa Islamophobia ini menjadi persoalan yang dihadapi oleh masalah oleh dunia, itu betul. Tetapi jangan buru-buru meletakkan kasus ini menjadi bagian dari Islamophobia.
Nah, tadi sebenarnya Bung Ferry sudah menyebut bahwa tiap negara itu punya persoalan subjektif terkait dengan bagaimana masalah geopolitiknya. Jadi misalnya soal definisi amalia istishadiyah dalam konteks konflik Israel-Palestina, itu memang kelihatan preferensi Singapura itu dari sisi Israel dan Palestina arahnya kemana. Dan karenanya ketika dia memaknai ceramah Ustadz Abdul Somad tentang amaliyah istishadiyah sebagai tanda kutip legalisasi atas bom bunuh diri, ya kita nggak bisa menyalahkan bahwa diskusi terus-menerus dengan pemerintah Singapura untuk mencari titik temu, ya silahkan saja. Tapi dari awal mereka punya standpoint yang berbeda. Dan kalau kemudian mereka pakai standpoint itu untuk membolehkan atau melarang orang masuk, ya terserah mereka dong. Wong kita aja tadi Pak Reza mengatakan udah berapa ratus orang, tahun ini yang kita tolak, kita tangkal. Itu kan persoalan yang saja, meskipun lagi-lagi soal titik temu tadi penting, meskipun saya nggak yakin kan ada titik temu, karena masing-masing punya standing position yang berbeda, bukan hanya berkaitan dengan isu agama, isu politik, isu sosial, isu budaya, membuat definisi tentang kesamaan tadi menjadi sulit untuk dicapai. Oke, jadi tidak bisa kemudian sebagian pihak menyalahkan Singapura atas sikap atau kewenangan negaranya dalam hal menerima atau menolak seseorang dari negara manapun. Dan jangan lupa, Reinhardt, ini yang menolak atau menangkal Ustadz Abdul Somad bukan hanya pemerintah Singapura loh. Sebelumnya beliau ditolak masuk Timor Leste, kabarnya pernah ditolak Belanda, Swiss. Saya pernah mendengar juga ditolak di Inggris atau Jerman, saya lupa pastinya. Tapi poinnya ada 6 negara yang menolak. Lantas apakah 6 negara itu kita bisa klaim melakukan praktek Islamofobia? Ya. Kan tunggu dulu, jangan buru-buru mengambil kesimpulan itu. Karena banyak juga ustadz kita yang boleh masuk ke semua negara. Kenapa yang ditolak 1-2? Berarti kita perlu introspeksi, penting juga buat kita untuk introspeksi. Karena bagaimanapun status kita adalah tamu. Bahwa dalam Islam itu ada ikrabud duyuf, memuliakan tamu, iya. Tapi tamu juga harus tahu diri ketika mau masuk ke rumah orang. Saya bisa bicara begini karena dosen fisik UIN, jadi sedikit-sedikit pakai agama. Ya, baik. Sebelum saya ke Pak Reza, saya ke Bang Ferry lagi. Bang Ferry, Anda bisa memastikan bahwa pandangan Anda ini bukan karena persoalan pribadi ya, sehingga mencampur adukan dengan kemudian hubungan diplomatik kedua negara? Enggak dong, kan ini justru diplomasi itu kan cerminan refleksi dari dalam negeri Indonesia. Saya setuju karena subjektivitas Indonesia ini tidak dimunculkan. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya juga nggak boleh gagap, nggak boleh gugup terhadap semangat Islamofobia yang sekarang muncul. Jangan pemerintah Indonesia pun juga definisinya sendiri juga masih belum sama dengan definisi yang kemudian dikeluarkan oleh Ikatan Bangsa-Bangsa. Jadi bisa jadi pemerintah kita sendiri juga persepsinya masih belum sama tentang itu. Nah, perlu oleh karena itu pemerintah Indonesia, masyarakat, kemudian sama kami, tapi umat Islam yang kemudian sekarang tadi berdasarkan hasil surveinya Mas Burhanuddin Mahfud tadi bahwa Abdul Somad adalah ulama penceramah yang paling banyak didengar oleh umat Islam di Indonesia. Terus kan gimana itu kan secara subjektif Indonesia pemerintah harusnya menyampaikan ke Singapura ini Ustadz Abdul Somad ini yang dengerin hampir banyak sekali ulama atau penceramah yang paling banyak didengar umat Islam di Indonesia dan sama sekali tidak kemudian itu. Jadi ini penting untuk dilakukan langkah-langkah itu. Jadi sebenarnya ini juga introspeksi juga buat pemerintah kita untuk tidak kemudian gagap atau gugup kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini terus diam aja gitu atau malah membenarkan bisa jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah lain gitu. Padahal ini adalah kepentingan dan penghormatan terhadap
sama Oke. gitu. Ya saya juga mendudukan ini secara personal, kita Oke. tetap harus menghormati, tapi ini penting untuk pemerintah Indonesianya untuk meminta penjelasan dan mendudukkan lagi persoalan ini supaya tidak terjadi lagi peristiwa yang seperti ini. Oke, baik. Jangan Baik. salahkan kalau umat yang menjadi sering mendengarkan Ustadz Abdul Somad dan merasa tersinggung dengan perlakuan pihak pemerintah Singapura, mereka melakukan juga satu respon yang pendapat mereka penting untuk disampaikan, ditunjukkan, ya sudah. Oke, saya ke Pak Reza. Pak Reza, tadi juga disampaikan oleh Mas Burhan bahwa UAS memang punya magnet politik yang kuat di Indonesia sehingga ada kemarahan yang ditunjukkan oleh para pendukung atau oleh para pengikut UAS sendiri. Tapi bagaimana mendudukan polemik ini sebenarnya menurut Anda kalau dilihat dari kacamata hubungan bilateral, tapi Singapura juga punya hak begitu untuk bisa melakukan filterisasi terhadap siapa yang kemudian masuk ke negaranya dengan alasan-alasan yang subjektif tentunya dari Singapura itu sendiri. Ini mendudukan persoalan harus bagaimana menurut Anda? Apakah memang harus ada respon yang cukup keras dari pemerintah Indonesia ke negara Singapura atau memang cukup sampai nota diplomatik saja? Nota diplomatik sudah dikeluarkan dan sudah dijawab. Ini kita nggak usah perpanjang lagi. Ini Oke. urusan bisa melebar kemana-mana. Dan juga pada saat yang sama ini bukan Islamofobia. Karena dalam kenyataannya Presiden Singapura itu adalah seorang ibu, seorang Muslim, dan seorang Melayu. Ini kita nggak bisa katakan begitu ya. Sebenarnya yang terjadi adalah itu saya pikir Singapura memiliki file yang tidak tepat tentang Ustadz Abdul Somad kita. Di mana seringkali statement-statement beliau itu diviralkan sedemikian rupa dan tidak keluar dari sumber referensi resmi beliau. Ini adalah entry point yang kita harus pelajari bersama. Dan yang kedua, Singapura itu sangat khawatir atas keseimbangan rasial yang ada di sana. Oke. Nah, Melayu, Tamil, dan Caucasian. Mereka tuh sangat sulit menyeimbangkan itu. Bahkan kalau kita lihat banyak kritik misalnya, mengapa sedikit sekali jenderal Muslim di dalam Singapore Defense Force misalnya. Jadi ini merupakan masalah yang mereka sedang hadapi sekarang, yakni suatu integrasi sosial, kemudian juga integrasi dalam birokrasi, integrasi kebangsaan, di mana semua etnis ini punya potensi untuk krisis. Jadi untuk itu proses nation building di Singapura itu jalan terus. Misalnya kita sering melihat misalnya beberapa tahun silam ada masalah dengan tenaga kerja yang datang dari yang berbudaya Tamil. Mereka komplain kepada pemerintah Singapura dan sempat terjadi kebakaran. Pemerintah Singapura itu sangat trauma begitu. Jadi mereka juga itu yang pertama ya. Dan yang kedua, mereka juga sadar bahwa seorang high profile seperti Ustadz Abdul Somad, walaupun berada di Singapura untuk sosial budaya, itu kehadiran beliau itu bisa dipersepsikan secara berlainan oleh masyarakat di luar negeri. Misalnya Ustadz Abdul Somad bisa saja membuat foto, membuat statement yang sifatnya tentang kekeluargaan, statement tentang lingkungan hidup, tentang persaudaraan yang beliau terima, tapi masyarakat asing bisa melihatnya dari berbagai angle begitu. Jadi ini yang dicegah oleh Singapura tampaknya ya, mereka tidak mengatakan itu. Kemudian pada saat yang sama juga ini merupakan suatu lahan bagi Ustadz Abdul Somad sekarang ya untuk memperbaiki keadaan dengan cara mengeluarkan file-file resmi beliau. Kita dapat dengan jelas dunia itu melihat mana file resmi versi beliau dan mana file yang dibuat secara edit dan sembarangan. Karena tidak mustahil pemerintah Singapura ini mendapat data yang bukan primary sources. Dan untuk itu ada tugas besar dari Ustadz Abdul Somad kita untuk mengedit ulang file-file beliau dan melakukan klasifikasi, tabulasi, dan juga komputerisasi ke dalam banyak bahasa sekaligus. Bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa Cina. Sehingga dengan dunia melihat ini loh figur Abdul Somad yang sebenarnya. Jadi tidak ada salah tafsir lagi. Dan untuk pemerintah Indonesia, tiba saatnya
kita membangun kembali Bali Democracy Forum, di mana pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura secara serius membahas hal ini, karena jangan sampai urusan-urusan yang keimigrasian bisa berdampak kepada hubungan bilateral. Secara tidak langsung, saya pikir Indonesia perlu mengundang Presiden Singapura untuk datang pada Bali Democracy Forum yang akan kita adakan tahun ini di Bali. Oke, jadi sebagai sebuah negara multiras, Anda melihat ini bukan sebagai bentuk Islamofobia, tapi lebih ke apa? Lebih ke bentuk proteksi kah, survive kah, atau apa, Pak Reza? Ya, mereka ingin adanya suatu keseimbangan antara ras di sana ya, di mana masyarakat itu tidak berpikir misalnya persentase, tidak terjebak dalam urusan-urusan yang bagi pemerintah Singapura ini bisa mengganggu instabilitas. Dan untuk itu ya mereka sangat menjaga hal ini dan mencoba agar masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam etnis China, Melayu, Tamil dan Caucasian tersebut itu hidupnya akur dan mereka itu tidak terpengaruh dengan isu-isu internasional dari agama masing-masing. Jadi yang terjadi adalah sekularisasi dalam pembangunan politik Singapura dan mereka tidak pernah mendeklar itu terjadi. Tapi kenyataannya adalah mereka semua dibikin sibuk dengan pembangunan nasional, dengan pencapaian ekonomi dan urusan agama itu adalah urusan privat diri mereka masing-masing dengan Tuhan masing-masing. Jadi keseimbangan ini yang sangat dijaga oleh pemerintah Singapura. Oke, baik. Mas Burhan, karena kita bicara buntut dari penolakan UAS yang kian meluas ya judulnya begitu kira-kira. Apakah dari penolakan ini dan respon yang terjadi di tanah air yang kita lihat terbelah kembali, ini adalah menunjukkan sekali lagi potret politik sosial kita di tanah air yang masih kemudian mungkin apakah masih terbawa arus sisa pilpres kah atau kemudian dampak dari pembelahan kah atau apa yang Anda lihat dari peristiwa penolakan Abdul Somad ini? Bagaimana ini bisa kita lihat ke dalam konteks politik tanah air saat ini? Karena Anda tadi mengatakan ini lebih kuat sebenarnya aspek politisnya. Kita dijawab nanti Mas Burhan, kita harus break, kami akan segera kembali. Kita masuk ke segmen terakhir dalam dialog, saya mau ke Mas Burhan. Terakhir ke Mas Burhan juga, tadi di awal Anda mengatakan ini lebih kuat aspek politisnya dibanding dengan substansi. Sekali lagi melihat respon yang terjadi di tanah air menyikapi polemik penolakan UAS ini, apakah ini juga kita bisa lihat, Anda melihat adalah potret sosial politik kita? Sebelum menjawab ke situ Reinhardt, ada beberapa poin yang harus kita clearkan. Yang pertama adalah ada perbedaan klaim. Ustadz Abdul Somad mengatakan beliau berencana ke Singapura untuk liburan. Ya. Keterangan Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan Ustadz Abdul Somad pura kunjungan sosial Singapura. Itu ada perbedaan. Yang kedua berkaitan dengan apakah not to land itu hanya berlaku buat Ustadz Abdul Somad ataukah juga berlaku buat rombongannya. Kenapa? Bukan hanya Ustadz Abdul Somad, tetapi juga rombongannya yang akhirnya Batam. Ya, apakah semuanya juga ikut ditangkal? Ini juga belum clear terkait dengan informasi dari pemerintah Singapura. Kemudian yang ketiga, saya ingin kita meletakkan diskusi kritis, apakah beberapa negara yang menangkal Ustadz Abdul Somad itu menyelesaikan masalah, malah memperbesar. Karena terus terang, ketika ada 6 negara termasuk Hong Kong, terakhir Singapura, Bang Ustadz Abdul Somad masuk, jangan-jangan yang terjadi justru malah tanda kutip radikalisasi pemikiran. Ustadz Abdul Somad kan mengaku beliau punya kultur NU. Seharusnya lebih moderat. Tapi karena kemana-mana ditangkal, jangan-jangan justru malah jadi proses radikalisasi tanda kutip yang membuat pemikiran beliau itu makin sulit diterima oleh negara-negara luar. Nah, ujungnya menjadi problematik karena bagaimanapun Ustadz Abdul Somad adalah Ustadz paling populer, paling banyak didengar oleh masyarakat di Indonesia. Nah, saya baru masuk ke pertanyaan Rehan tadi. Menurut saya, karena popularitas Ustadz Abdul Somad, kita sudah punya survei 5 tahun terakhir, beliau itu paling banyak didengar 45%, paling tinggi.
ya ustadz-ustadz yang lain itu rata-rata di bawah 20%, bahkan ada yang 0, atau 1%, 2% yang didengarkan oleh umat Islam di Indonesia ceramahnya. Nah, ini yang kemudian menjelaskan mengapa banyak elit politik, terutama yang punya latar belakang Muslim, menyuarakan aspirasinya. Tidak salah, tetapi poin saya jelaskan mengapa banyak dukungan, karena profil Ustadz Abdul Somad adalah profil yang yang punya magnet politik, pernah disuarakan oleh ulama sebagai salah satu cawapres yang mendampingi Pak Prabowo 2019. Jadi memang itu yang kelihatan sekarang, aspek politik domestik yang menjelaskan mengapa isu penangkalan Ustadz Abdul Somad begitu ramai di Indonesia, padahal yang ditangkal dan hanya Ustadz Abdul Somad, banyak warga negara kita yang susah masuk ke beberapa negara, tapi yang ramai hanya Ustadz Abdul Somad, karena kebetulan beliau adalah dai paling populer Indonesia. Oke, sejauh mana menurut Anda ini akan terus bergulir isunya atau merembetnya mungkin bisa semakin jauh, Mas Burhan? Nah, memang seperti yang tadi Reinhard sampaikan, bukan hanya residu pilpres. Residu pilpres semata itu mungkin persoalan elektoral bisa segera berlalu. Tetapi masalahnya adalah ini ada kaitannya dengan polarisasi ideologi lama kita antara kelompok pluralis versus kelompok Islam, Islamis gitu ya. Jadi kalau kita lihat siapa yang pro, siapa yang kontra di media sosial maupun di peta politik elektoral, kelihatan ada jahitan atau tautan ideologis. Jadi partai-partai Islam, masuk juga mereka netizen yang membela Ustadz Abdul Somad, itu dari sisi geografi maupun demografinya, itu terlihat adalah basis-basis Masyumi pada tahun 55. Sementara mereka yang menolak, atau setidaknya punya pandangan yang tanda kutip cenderung kontra terhadap Ustadz Abdul Somad, itu umumnya adalah mereka-mereka yang punya latar belakang politik nasionalis atau mereka yang cenderung politik kulturalnya agak dekat ke NU. Jadi ini pembelahan yang mungkin makin menyulitkan isu semacam ini bisa selesai secara tuntas. Karena ada kaitannya dengan politik atau polarisasi ideologis. Oke, sulit untuk diselesaikan, apalagi mungkin dalam waktu yang intinya kita harus sepakat untuk tidak sepakat, harus toleran, harus agree to disagree, ya. Kita harus sepakat untuk tidak sepakat, karena bagaimanapun ini bagian dari rahmah, ya, perbedaan itu rahmah, tidak boleh saling memaksakan, dan saling menghormati pilihan preferensi orang. Oke, baik. Mas Ferry, terakhir dari Anda. Ya, pertama ya soal Islamophobia itu, karena 20 tahun Amerika sejak kasus Menara World Trade Center itu, memang kemudian menggeneralisasi dengan menggunakan Islam itu identik dengan terorisme dan fundamentalisme, radikalisme, dan 20 tahun ini memang mempengaruhi negara-negara termasuk di Indonesia juga untuk kemudian menggeneralisasi Islam dalam pengertian seperti yang dilakukan oleh Amerika sejak 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang Amerika juga melakukan perubahan-perubahan. Ilya Omar, anggota Senat di sana pun juga kemudian berhasil menggolkan anti-Islamophobia ini menjadi keputusan yang sekarang sudah sampai ke House of Representative-nya juga gitu. Kemudian di Eropa pun ya sosial media juga ikut membantu kemudian membuat masyarakat di dunia jadi ingin tahu juga soal Islam, dan kemudian memang Islam juga tidak lagi menjadi ancaman. Sikap Amerika terhadap Taliban dan sikap Amerika terhadap Islam, masyarakat di Eropa pun, negara-negara di Eropa perlahan tapi pasti makin banyak yang kemudian menempatkan Islam bukan sebagai ancaman. Bahkan sebenarnya sekarang dengan dikeluarkannya resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi sebuah arisan yang harus ditindaklanjuti oleh negara-negara yang ada di anggota PBB, termasuk Indonesia, termasuk Singapura juga. Dan oleh karena itu, karena ini menyangkut sesuatu yang baru, perubahan yang baru, sebaiknya pemerintah Indonesia juga tidak lagi kemudian menggunakan
generalisasi terhadap Islam yang identik dengan Oke. terorisme, fundamentalisme, radikalisme yang udah nggak laku lagi, dan kita harus juga menyesuaikan dengan perkembangan perubahan masyarakat dunia terhadap Islam itu sendiri juga. Baik. Dan oleh karena itu menurut saya kalau kaitannya di dalam negeri, saya orang yang resah terhadap pasangan yang cuma 2 pasang, karena 2 pasang itu 2 kali pilpres itu memang melahirkan kekerasan baik verbal maupun yang lain-lainnya yang kemudian menjadikan isu-isu yang sifatnya penggunaan suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi sesuatu yang wajar. Makanya saya mendorong kemarin ikut ke Mahkamah Konstitusi supaya bisa tidak kemudian jadi 2 pasang lah, lebih dari 2 pasang, mudah-mudahan bisa membuat iklim demokrasi kita juga lebih tidak diwarnai dengan itu. Jadi ini sikap saya bukan karena soal itu, tapi saya ingin mengajak semuanya, pemerintah Indonesia juga saya ajak saya untuk bisa bersikap mendasarkan kepada perubahan yang terjadi, bahwa Islam bukan lagi identik dengan apa yang dipersepsikan oleh dunia sejak 20 tahun yang lalu, dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga bisa berwibawa, kemudian bisa meyakinkan, mengajak Singapura memahami perubahan ini gitu. Baik, Bang Ferry. Gitulah harapannya, Mas. Oke, baik Mas Ferry. Baik, saya terakhir ke Pak Reza, singkat Pak Reza, di luar bahwa ini dilihat dari sudut pandang Islamofobia kah atau bentuk sebagai sebuah kedaulatan kah, Anda melihat sejauh mana polemik ini bisa merugikan hubungan kedua negara misalnya, karena ada respon yang cukup besar juga dari sebagian publik di tanah air menyayangkan, tapi bagaimana Anda melihat soal itu? Apakah ini juga akan tuntas dengan sendirinya atau ini bisa berdampak lebih jauh lagi? Ini dampak lebih jauh. Karena itu harus ada upaya serius dari kedua negara untuk mengurangi ketegangan yang ada, dan juga ada masalah pemuka-pemuka agama kedua negara juga melakukan dialog yang lebih mendalam. Karena jangan sampai ada isu-isu boykot, ada isu-isu pelarangan dari pihak kita untuk Singapura, karena hubungan kita dengan Singapura itu sangat mendalam. Tapi langkah paling penting sekarang adalah mencegah radikalisme cara berpikir masyarakat non-Islam atas Islam. Kenapa? Karena keterbatasan referensi dari kalangan kita sendiri. Dan hal ini dapat menjadi ajakan bagi Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz lain di Indonesia untuk sekali lagi melakukan filing atas produk-produk YouTube mereka, atas produk-produk wawancara mereka, sehingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, sehingga dunia dapat melihat inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Saya pikir demikian. Oke, baik. Mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa menghadirkan pemahaman kepada masyarakat yang lebih jernih, yang lebih jelas begitu melihat buntut penolakan UAS oleh Singapura, karena tampaknya juga sampai hari ini masih banyak respon yang terjadi di tanah air, dan kita berharap tentu tidak sampai merusak hubungan antara kedua negara. Terima kasih banyak Mas Burhan, Mas Ferry Juliantono, Pak Teguh Reza, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Salam.